Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robis surahli sodari wa yasirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Segala puji syukur marilah kita panjatkan atas seluruh nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, karena ini adalah nikmat yang hanya diberikan kepada hambanya yang istimewa dan hamba-hambanya yang terpilih. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin. Salawat dan salam senantiasa marilah kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber yang sudah kita nantikan, Ibu Ustadzah Aini Aryani Elsi. Namun sebelum kita mengikuti, seperti biasa suara Bapak Ibu kami mute atau kami matikan, agar kita semua bisa menerima ilmu dengan baik. Kemudian bagi Bapak Ibu yang menyalakan tombol video agar berpakaian yang sopan dan rapi. Kajian hari ini seperti biasa kita bagi 2 sesi, narasumber akan menjelaskan materinya nanti 3 jam 11 buka ruang tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang mau bertanya langsung kepada narasumber kita, silakan bisa menulis pertanyaan melalui kolom chat atau bisa raise hand, nanti saya berikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumber kita. Baik, tema kita masih berhubungan dengan bulan yang lalu ya, 2 bulan yang lalu dengan tema wudu dan mandi janabah. Insya Allah itu masih banyak sambungannya, masih banyak yang harus dituntaskan. Marilah sama-sama kita membuka hati dan buka pikiran untuk menerima ilmu-ilmu yang akan disampaikan narasumber kita. Dan semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita sama-sama buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ibu Ustadzah Aini Aryani, kami persilakan. Terima kasih Ibu Ati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada hari ini masih bisa membersamai ibu semuanya dalam keadaan virtual ya. Mudah-mudahan ibu semuanya dalam keadaan sehat. Kita hari ini akan melanjutkan tema kita di bulan yang lalu, masih berkaitan dengan wudhu dan mandi janabah. Karena kemarin belum tuntas ya Bu, kalau kita membahas satu perkara dengan detail, insya Allah akan lebih mantap lagi ilmunya, akan lebih tidak was-was lagi kita melakukan praktek ibadah khususnya bersuci ini. Kemarin kita sudah membahas tentang tata cara berwudu yang wajibnya. Membasuh wajah, niat, membasuh wajah, tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, mencuci kaki sampai mata kaki, dan tertib. Sebagian sunah-sunahnya juga sempat kita singgung, walaupun kita belum singgung secara detail ya Bu. Kita akan lanjutkan tentang fadilahnya wudu. Apa sih fadilahnya, apa sih keutamaannya berwudu, apa hikmahnya, kemudian bagaimana caranya kalau kita ingin menyempurnakan wudu lebih sempurna lagi. Kita akan bahas. Kemudian kita akan lanjutkan mandi janabah. Seperti apa mandi janabah, itu tata caranya, dan kalau tidak bisa wudu dan mandi janabah, seperti apa aturan dalam bertayamum. Baik, mohon izin saya mulai dengan share screen Ibu Bapak. Ini ada yang belum mem-mute sepertinya, Bu. Oh, udah. Iya, belum, Bu. Sebentar, Bu. Baik, Ibu. Sudah, Bu. Baik.
Kita masuk ke bab fadilah wudhu atau keutamaan dan hikmahnya wudhu. Setelah kita mempelajari tata cara berwudhu, apa sih keutamaan-keutamaannya wudhu? Yang pertama, wudhu ini menjadi syarat diterimanya sholat, karena dia adalah syarat sahnya sholat. Maka Nabi mengatakan, la tuqbalu sholatu man ahdatha hatta yatawadda. Tidak diterima sholatnya seseorang yang memiliki hadas sampai dia itu berwudhu. Jadi kalau dia belum berwudhu, belum sah sholatnya. Kemudian tentang fadilah wudhu, ini karena hadisnya panjang, belum saya tulis terjemahnya, tapi nanti sebelum saya bagikan ke ibu-ibu, insya Allah saya terjemah dulu, insya Allah. Baik, kemudian fadilah wudhu adalah diampuni dosanya oleh Allah. Alhamdulillah ya Bu ya, makanya kita diperintahkan atau disunahkan untuk menjaga wudhu gitu. Sering-sering berwudhu berarti ya sering juga kita menggugurkan dosa kita. Qala Utsman bin Affan radhiyallahu an, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Jadi pernah ketika itu Utsman bin Affan lagi berwudu, kemudian dia mengatakan, saya berwudu kayak gini nih karena saya pernah melihat Nabi wudu kayak saya kayak gini nih, persis kayak kata Utsman. Kemudian kata Utsman, saya pernah melihat Nabi mengatakan, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza tsumma qama faraka'a rak'ataini la yuhaddisu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Saat itu kata Utsman, Rasulullah bersabda, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, ya, kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat, sholat sunnah setelah wudu ya Bu ya, itu kan disunahkan. Maka dia tidak akan terhadaskan. Kemudian dia akan diampuni dosanya atas dosanya yang sudah pernah dia lakukan sebelumnya. Jadi berwudu itu bisa menggugurkan dosa, ya. Makin sering berwudu, ya semakin banyak dosa yang gugur, insyaallah. Kemudian Nabi juga mengatakan, la yatawadda'u rajulun muslimun fayuhsinul wudu'a fayusalli salatan illa ghafarallahu lahu ma bainahu wa bainas salati allati taliha. Nah, kemudian Nabi juga mengatakan, Ibu, tidaklah seorang laki-laki muslim berwudu, kemudian dia menyempurnakan wudunya. Nah, ini Bu ya, menyempurnakan wudunya. Nanti kita akan bahas bagaimana cara menyempurnakan wudu. Kemudian dia sholat 2 rakaat, kecuali Allah akan ampuni dosanya. Yang dosa yang mana yang diampuni? Ma bainahu wa bainas sholati allati taliha. Antara sholat yang satu ke sholat yang berikutnya, dengan waktu sholat berikutnya Allah ampuni dosanya. Misalnya Bu, saya lagi berwudu untuk melaksanakan sholat zuhur. Saya wudu nih Bu. Maka Allah ampuni dosa saya. Dosa saya yang mana? Dosa saya yang ada di antara, dosa yang saya lakukan antara sholat zuhur ini sampai sholat asar. Kalau ada dosa yang saya lakukan di situ, Allah ampuni dosanya. Masya Allah. Makanya kalau kita berwudu 5 kali dalam sehari, dari satu sholat ke sholat berikutnya diampuni. Ke sholat berikutnya lagi diampuni lagi dosanya. Ke sholat berikutnya lagi diampuni. Itu ya. Kemudian, fadilah wudu yang berikutnya, keluar dosa kita bersama air wudu. Nah, di sini Nabi mengatakan nih, dari hadis dari Anas, dari Anas bin Malik, Nabi mengatakan, ini Bu kata Nabi, idza tawadda'al 'abdul muslim awil mu'min, kalau ada seorang yang beragama Islam, baik itu hamba sahaya atau dia orang yang merdeka, faghasala wajhahu, kemudian saat berwudu dia membasuh wajahnya, kharaja min wajhihi kullu khati'atin nazara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma'i. Maka ketika dia membasuh wajahnya, maka keluar semua dosa-dosanya dia ikut dengan air yang bercucuran dari wajahnya, Bu. Itu ya. Jadi semua dosa yang pernah dia perbuat dari wajahnya, entah dia mungkin melihat sesuatu yang tidak seharusnya, wah, itu bapak itu ganteng banget ya, gitu ya, padahal itu suami orang, itu Bu ya. Akhirnya suaminya jadi ngamuk-ngamuk gara-gara istrinya muji suami orang. Atau misalnya tidak sengaja melihat aurat orang yang tersingkap, atau melihat apa, atau mulutnya mungkin mengatakan apa gitu kan. Jadi di wajahnya itu, kalau dia pernah memiliki dosa yang disebabkan oleh wajahnya, ketika dia membasuh wajah, berguguran dosanya yang disebabkan oleh wajahnya tersebut.
Au ma'a akhiri qatril ma'i, bersamaan dengan tetesan terakhir, Bu. Begitu netes, tes, bawa dosa, tes, bawa dosa, tes, bawa dosa, gitu ya. Fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma'i au ma'a akhiri qatril ma'. Ketika dia mencuci tangannya dengan air wudhu, lalu kemudian air wudhu itu meninggalkan tangannya, Bu, ya, menetes-menetes, itu tetesan-tetesan air yang meninggalkan tangannya itu membawa dosa dia yang diakibatkan oleh tangannya. Mungkin kita pernah nyubitin anak kita gara-gara emosi, ya Bu. Mungkin tangan kita apalah, pokoknya tangan kita mungkin bikin dosa. Allah ampuni, gugurkan dosanya bersamaan dengan air wudhu yang meninggalkan tangan kita. فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ. Ketika dia membasuh kakinya, maka keluarlah dari kakinya itu tetesan-tetesan air, ya, tetesan-tetesan air wudhu yang membawa dosanya. Dosa apa yang dibawa pergi dari badan kita? Dosa yang diakibatkan kaki kita. Mungkin kita pernah melangkahkan kaki ke tempat yang tidak seharusnya. Mungkin kita melangkahkan kaki dengan cara yang buruk, dengan cara yang tidak patut. Nah, maka terhapuslah dosa kita dengan apa? Dengan air wudhu itu. Hatta yakhruja naqiyan minadz-dzunub. Sehingga setelah dia selesai dari wudhunya, dia menjadi seseorang yang tersucikan dari dosa. Setelah itu nanti dia melaksanakan sholat. Begitu ruku, dosanya juga berhamburan lagi. Begitu dia sujud, dosanya gugur lagi. Oh ya, Masya Allah. Jadi Maha Suci Allah yang telah memperkenankan kita terhindar dari banyak dosa setelah melaksanakan wudhu dan sholat. Maka sebetulnya kalau ada orang yang bilang, ngapain sih Allah nyuruh-nyuruh nih sholat? Ya, saya nggak mau sholat, ya dia sendiri yang rugi. Dia sendiri yang rugi. Allah tidak akan berkurang sedikit pun kebesaran dan kemuliaannya hanya gara-gara ada ya di antara hambanya yang nggak sholat. Jikapun seluruh dunia tidak ada yang menyembah Allah, tidak akan mengurangi sedikit pun kemuliaan dan kebesarannya. Yang rugi manusianya, kenapa nggak sholat? Ya, ketika dia berwudu banyak fadilahnya. Ketika dia sholat banyak fadilahnya, banyak hikmahnya, banyak proses pengguguran dosa di situ, kok malah tidak dikerjakan. Maka kitalah yang butuh untuk sholat, bukan Allah yang butuh pada sholat kita. Berikutnya, fadilah wudu. Allah angkat derajat orang yang berwudu. Ya. Nabi mengatakan, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya. Kata Nabi, apakah kalian ingin aku tunjukkan apa yang membuat Allah itu akan menghapuskan dosa-dosa kalian? Wa yarfa'u bihid darajat, dan membuat kalian itu terangkat derajatnya. Kemudian para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, mau ya Rasul, kami mau banget. Apa itu hal yang bisa menghapus dosa kami dan bisa mengangkat derajat kami? Nabi menjawab, isbaghul wudu'i 'alal makarih wa kasratul khuta ilal masajid wa intidharus salati ba'da salati fadzalikumur ribat. Ada 3 hal, kata Nabi, yang bisa menggugurkan dosa kalian dan mengangkat derajat kalian. Yang pertama, isbaghul wudu. Isbaghul wudu itu adalah menyempurnakan wudu. Nanti kita akan bahas ya Bu ya, setelah ini babnya menyempurnakan wudu. Menyempurnakan wudu dan meninggalkan hal-hal yang tidak dianjurkan selama wudu. Hal-hal yang makruh selama wudu. Misalnya wudunya sambil ngobrol gitu ya. Nah, ini tidak dianjurkan. Artinya wudunya disempurnakan. Yang kedua, kasratul khuta ilal masajid. Sering-sering berangkat sholat ke masjid. Setiap langkah itu menggugurkan dosa, menambah pahala, dan mengangkat derajat. Wantidharus salati ba'da salati fadzalikumur ribat. Ya, jadi menunggu waktu sholat setelah kita sholat. Jadi kita habis sholat itu Bu, nggak langsung pergi gitu ya. Kita berdoa dulu, kita berzikir dulu. Kalau antara satu sholat ke sholat yang berikutnya itu dekat, itu sebaiknya kita tidak beranjak dari tempat. Misalnya, kita mau sholat maghrib. Kita sholat maghrib kan waktunya maghrib ke isya itu dekat.
Nah, sebisa mungkin kita banyakin wirid, banyakin zikir, sampai menunggu sholat berikutnya, yaitu waktu Isya. Gitu ya. Begitu juga kalau kita menunggu waktu mulai sholat dimulai. Nah, ketika kita masuk ke dalam masjid, kita menunggu imamnya datang. Sambil menunggu imam, kita wiridan, kita zikir, apa segala macam. Nah, menunggu sholat dimulai dan menunggu waktu sholat berikutnya. Inilah yang bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat kita. Nah, kemudian berikutnya, yang paling diharapkan untuk bisa masuk surga. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal. Ya, "Inda salatil fajri ya Bilalun hadithni bi arja amalin amilatuhu fi Islam. Fa inni sami'tu daffana 'alaika baina yadayya fil jannah." Jadi ketika Bilal itu, Bu, lagi mau sholat subuh begitu, ketika mau mengumandangkan azan, Nabi bertanya sama Bilal, "Bilal, saya itu pas lagi diperlihatkan surga oleh Allah, saya kok mendengar kedua sendalmu itu." Jadi suara sendalnya Bilal itu khas, Bu, bunyinya. Ya, karena dia pakai terompah yang keceplak gitu ya, yang suaranya itu kedengeran. Kalau Bilal lagi datang tuh, sebelum orang tahu itu Bilal datang, udah ketahuan dari sendalnya. Nah, suara khas langkah kaki sendalnya si Bilal ini kedengeran oleh Nabi ketika Nabi diperlihatkan surga oleh Allah. Maka Nabi bertanya sama Bilal, "Bilal, kamu punya amalan apa sih? Kok sampai kamu itu masuk surga? Bunyi sendalmu tuh kedengaran loh di surga," kata Nabi. Terus apa kata Bilal? "Inni lam atatahhar tuhran fi sa'ati lailin aw naharin illa shallaitu bidzalika tahur ma kutiba li an usolli." Ya, sesungguhnya saya itu ya Rasul tidak tidur atau tidak beraktivitas siang kecuali saya itu berwudu dulu. Jadi mau beraktivitas apa, dia wudhu dulu. Dia mau tidur, dia wudhu dulu. Kemudian dia juga wudhu, dengan wudhunya itu dia melaksanakan sholat. Maka pelaksanaan wudhu itu, Bu, ketika kita melaksanakan wudhu, itu membuat kita itu jadi bisa mudah ke surga. Ya. Buktinya Bilal itu masuk surga karena dia rajin berwudhu. Menjaga kesuciannya, kalau istilahnya itu dia memiliki dawamul wudhu. Punya wudhu begitu, batal wudhu lagi. Jadi dia selalu dalam keadaan suci. Bahkan sebelum tidur pun dia berwudhu. Kemudian, tanda mukmin ketika dinanti Nabi Muhammad SAW di Telaga Al-Kautsar. Nabi mengatakan, "Inna haudi ab'adu min ailah min adan lahu asyaddu bayadan min thalji wa ahla min al-asal bil laban." Jadi kata Nabi, telagaku nanti, Nabi diberikan oleh Allah satu telaga yang bisa nanti diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad yang mau minum di situ silahkan. Sekali minum itu langsung hilang dahaganya, Bu. Ya, telaganya Nabi Muhammad itu asyaddu bayadan min thalji. Bening banget, putih banget, ya. Wa ahla min al-asal bil laban. Dan rasanya itu manis sekali, seperti madu, seperti susu, ya. Wala aniyatuhu aktsar min adadin nujumi wa inni la asuddun nasa anhu. Kemudian tempat untuk mengambil air itu banyak. Lebih banyak dari jumlah-jumlah bintang yang ada di langit, kata Nabi. Kemudian saya ingin mengajak umatku itu untuk ikut ke telagaku. Kama yasuddur rajulu ibilan nasi an haudihi, sebagaimana manusia itu ingin mengajak untanya untuk meminum dari telaganya. Qalu, para sahabat bertanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, ata'rifuna yawma idzin?" Ya Rasul, apakah suatu hari nanti di hari kiamat Anda akan memberitahu kami telaga yang mana itu? Naam, lakum sima laysat li ahadin minal umam tariduna alayya. Betul, saya akan tunjukkan, kata Nabi.
Tidak ada umat lain yang akan aku ajak ke situ kecuali umatku, umat Islam. Hanya umatku yang aku ajak ke situ, kata Nabi. Ghurran muhajjalina min atharil wudu'i. Nah, kecuali hamba-hambaku yang kemudian itu dia melakukan ghurran muhajjalin. Orang yang menyempurnakan wudunya. Dan dia memiliki bekas tanda wudhu di tubuhnya. Jadi ketika kita membasuh wajah, nanti di akhirat di wajah kita itu menjadi bersinar. Membasuh tangan yang kita kena basuh pada saat berwudu itu nanti akan bersinar. Dari situlah nanti Rasulullah akan mengenali kita sebagai umatnya. Kalau kita tidak dikenali oleh Nabi sebagai umatnya, gimana Bu? Kita mau diajak oleh Nabi ke telaganya. Kan Nabi hanya akan mengajak umatnya untuk ke telaga tersebut. Dan kalau kita nggak dikenal sebagai umatnya, gimana Nabi akan mengajak kita? Maka agar kita nanti dikenal oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya, kita hendaklah melakukan wudhu yang sempurna. Nah, baik. Kemudian fadilah yang lain, melepaskan ikatan syaitan. Nabi berkata, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqadin. Jadi ketika seseorang itu tidur, maka syaitan itu mengikatnya dengan 3 macam ikatan. Gitu ya, ada 3 macam ikatan. Nah, ketika dia bangun ya, fa in istayqadha fa dzakarallaha in hallat 'uqdatun. Kalau dia bangun, habis bangun dia langsung zikir pada Allah, misalnya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kita bangun langsung berzikir pada Allah. Terlepas satu ikatan syaitan. Jadi makanya kalau kita bangun tidur jangan yang dilihat nyari HP dulu gitu ya, enggak. Kita berzikir dulu pada Allah, kita lepaskan satu ikatan syaitan. Fa in tawadda'a in hallat 'uqdatun. Begitu dia bangun tidur dan berzikir, terlepas satu ikatan. Ketika dia berwudu, terlepas lagi satu ikatannya. Fa in shalla in hallat 'uqdatun. Ketika dia sholat, terlepas semua ikatan syaitan ketiga-tiganya. Nah, fa asbaha nasyitan tayyiban nafsi wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Kenapa kata Nabi? Jadi semangat, kebugaran, kesegaran itu ya membuat badan itu menjadi lebih baik. Melepas semua ikatan syaitan yang ada. Kalau dia tidak melakukannya, wa illa kata Nabi, kalau dia tidak berzikir pada Allah, tidak berwudu, tidak sholat setelah bangun tidur, asbaha khabisan nafsi kaslan. Dia akan menjadi jiwa yang kotor. Jiwa yang kotor itu menjadikan dia itu seorang yang pemalas. Maka kita lepaskan ikatan kemalasan yang ada dalam diri kita dengan berzikir, berwudu, dan sholat. Khususnya ketika kita terbangun di pagi hari atau dini hari saat kita mau sholat subuh. Baik, jadi berwudu itu hikmahnya atau fadilahnya adalah melepaskan salah satu ikatan syaitan. Berikutnya, wudu. Nah, ini kita bicara bekas air wudunya Nabi. Bekas air wudunya Nabi itu boleh untuk dijadikan bahan tabarrukan, mencari keberkahan. Saking istimewanya bekas wudunya Nabi, ada orang yang bisa sembuh begitu dengan bekas wudunya Nabi. Tapi hanya bekas wudunya Nabi ya Bu ya, bukan bekas wudunya orang siapa gitu. Jadi kita tidak boleh mentakdis atau mengkuduskan atau untuk menyucikan seseorang melebihi kita mengkultuskan Nabi Muhammad SAW, gitu ya. Jadi di antara hikmah atau kelebihan air wudhunya Nabi itu bisa membuat orang yang sakit menjadi sembuh. Baik. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa menyempurnakan wudhu itu banyak sekali hikmahnya. Bisa membuat dosa-dosa kita terampuni dari sejak satu sholat ke sholat yang berikutnya. Bisa membuat tubuh kita bercahaya di hari kiamat, dikenali oleh Nabi, kemudian diajak oleh Nabi untuk ke mana? Untuk ke haudnya, untuk ke telaganya tersebut, telaga Al-Kautsar tadi.
gitu ya. Banyak sekali hikmah dari menyempurnakan wudhu. Lalu bagaimana caranya agar wudhu kita sempurna? Kalau kemarin kita sudah bahas wudhu yang minimalis ya Bu, yang penting sah dulu deh. Tapi kalau kita bisa menyempurnakan wudhu, tidak dikejar waktu, tidak terbatas airnya, tidak di tempat yang kita berada di tempat yang aman dan nyaman. Ini sebaiknya kita melakukan itmamul wudhu atau isbaghul wudhu. Wudhu dengan sempurna. Nah, wudhu dengan sempurna kemarin kita bahas tentang niat, ya Bu ya. Niat kita sudah bahas kemarin. Nah, basmalah disunahkan kita untuk membaca basmalah. Ya, kita membaca basmalah dalam ketika kita mau mengerjakan apapun, apalagi kita mau berwudhu sebagai satu bentuk ibadah. Kemudian wudhu yang sempurna bagaimana menjalaninya? Sebelum kita membasuh apapun, kita membasuh telapak tangan terlebih dahulu. Sebagaimana yang dipraktekkan oleh Utsman saat Utsman itu mempraktekkan wudhunya Nabi. Fa'afragha 'ala yadayhi min ina'ihi faghasalahuma thalatha marrat. Jadi Utsman itu saat mempraktekkan wudhunya Nabi, dia itu membasuh tangannya 3 kali. Gitu ya. Nah, kemudian apalagi kalau kita terbangun di pagi hari mau sholat subuh ya Bu ya. Idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi tsumma liyansur. Kalau kalian itu mau memasukkan air ke hidung, maka keluarkan lagi. Wa man istajmara falyutir, kalau cebok hendaklah 3 kali. Wa idza istayqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadahu. Kalau bangun dari tidur disuruh cuci tangannya. Qabla ayyudkhilaha fi wudu'ihi, sebelum dia itu menciduk air untuk Untuk membasuh wajahnya. Jadi membasuh telapak tangan termasuk kesempurnaan wudhu. Kemudian berikutnya, kesempurnaan wudhu itu dengan bersiwak. Kalau kita bisa bersiwak dulu Bu sebelum berwudhu bagus. Kalau zaman sekarang siwak bisa digantikan dengan gosok gigi. Inti dari siwak itu adalah membersihkan rongga mulut kita. Maka termasuk di dalamnya adalah sikat gigi, gitu ya. Laula an asyqa ala ummati aw ala nasi la amartuhum bisiwaki ma'a kulli shalah. Seandainya aku tidak memberatkan umatku, ya maka aku sungguh akan memerintahkan mereka untuk berwudu di setiap kali mereka mau sholat. Tapi karena Nabi takut memberatkan, ya udah tidak Nabi wajibkan, tapi Nabi sunnahkan saja. Ya, jadi sunnah hukumnya kalau kita mau wudu atau kita mau sholat, ya wudu mau sholat khususnya, nah ini kita untuk bersiwak. Karena orang yang sholat dalam keadaan giginya bersih, itu derajatnya lebih mulia dibanding orang yang sholatnya dalam keadaan mulutnya kotor. Baik, wudu dengan sempurna. Dia melakukan kumur, istinsyak, dan istinsar. Apa itu kumur, istinsyak, dan istinsar? Kumur itu Bu membersihkan mulut, gitu ya. Istinsyar itu memasukkan air ke hidung, istinsar itu mengeluarkannya kembali. Nah, mayoritas ulama mengatakan ini adalah perbuatan yang sunnah untuk dilakukan. Walaupun sebagian ulama yang lain dalam mazhab Hambali mengatakan itu wajib. Hadisnya banyak, ada 1, 2, 3 antara lain gitu ya. Kita bahas nih yang kita cetak merah. Summa tamadmada wastansyaqa wastansar. Jadi ketika Utsman bin Affan mempraktekkan wudunya Nabi, dia itu berkumur, kemudian dia beristinsyak, masukin air ke hidung, wastansara, dan dia mengeluarkannya kembali. Kemudian wudu yang sempurna, ini dia. Bagaimana dengan istinsyak, istinsar, dan kumur-kumur pada saat kita berpuasa? Ntar lagi kan kita masuk bulan puasa ya Bu ya. Apakah masih diperbolehkan? Maka Nabi mengatakan, baligh fil istinsyak. Ya, jadi kalau kalian itu memasukkan air ke hidung, itu jangan cuma dimasukin dikit langsung dikeluarin. Masukkan ke atas, gitu ya. Balik boleh berlebihan. Illa antakuna shaiman. Kecuali kalau dalam keadaan puasa. Kalau keadaan puasa masih boleh kita istinsyak, tapi jangan terlalu kencang menghirup ke atas. Khawatir nanti ada yang masuk ke dalam lewat saluran, terus masuk ke tenggorokan, ke telan, dan lain sebagainya. Maka istinsyak walaupun dalam keadaan berpuasa boleh, tapi jangan terlalu kuat menghirupnya. Gitu.
Nah, begitu juga dengan dengan tamadmat gitu ya. Dengan tamadmat itu maksudnya dengan kumur-kumur. Kumur-kumur itu tetap boleh di masa puasa, tapi jangan terlalu berlebihan sampai nanti malah ketelan. Jadi tetap boleh kumur-kumur dan istinsyak saat puasa, tapi tidak boleh berlebihan. Berikutnya wudhu dengan sempurna adalah membasuh wajah dengan sempurna sekali, Bu. Itu ya, dengan sempurna sekali. Kalau perlu 3 kali. Nah, jadi membasuh wajah ini kan rukun. Kalau kita bisa membasuh sampai 3 kali itu lebih bagus, agar sempurna. Tapi kalau airnya terbatas atau diburu-buru waktu ya udah 1 kali nggak apa-apa. Kemudian menyela-nyelai jenggot dan yang tebal. Ini buat bapak-bapak kalau punya jenggot yang tebal itu disela-selai seperti ini agar apa? Agar air terserap ke dalam setiap helai jenggotnya. Kemudian membasuh tangan sampai siku. Ini kita udah bahas kemarin karena ini wajib ya. Wajibnya membasuh tangan sampai siku 1 kali rata. Tapi kalau mau di 3 kalikan itulah yang sempurna. 3 kalikan basuhan pada tangan sampai siku. Nah, bagaimana dengan kutek di kuku, Bu? Ya, bagaimana nih? Nah, ini dia. Lau kunti imra'atan laghayyarti adfaraka bil hinnai. Jadi Aisyah itu, Bu, pernah begitu mengatakan ada seorang perempuan yang masukkan tangannya ke jendela rumahnya Nabi, ya. Kemudian Nabi itu nggak mau pegang, begitu, nggak mau megang tangan tersebut. Kenapa? Karena nggak ada henaknya. Nabi takut itu tangan laki-laki. Maka Nabi bilang, inilam adri ayadu imro'atin hiya aw rajul. Saya nggak tahu itu tangan laki apa perempuan. Maka Nabi nggak menyambut pemberian tersebut, takut kesentuh tangannya. Nah, kemudian kata Aisyah, itu perempuan ya Rasul. Kalau misalnya perempuan, ya harusnya kukunya atau tangannya itu dikasih henna, kata Nabi. Untuk menjadi apa? Menjadi pembeda antara tangan laki sama tangan perempuan. Jadi tangan perempuan di masa Nabi itu kebanyakan dikasih tanda dengan henna. Nah, ternyata ini nggak dikasih henna, maka Nabi ragu-ragu. Nah, jemaah sekalian, bagaimana dengan kutek? Kalau kuteknya itu melapisi kuku, ya, maka wudhunya tidak sah sebelum kuteknya itu diangkat. Kenapa? Karena bagian kuku itu tidak terbasahi dengan air, ya. Tapi kalau misalnya kuteknya itu kutek yang tidak menghalangi air ke kuku, misalnya kuteknya bisa di-peel off, bisa dikelupas, nah itu nggak ada masalah. Tapi kalau kuteknya tidak dikelupas dan tidak yakin apakah bahannya itu bisa menyerap air atau tidak, ya sebaiknya jangan kita pakai kalau kita sedang tidak haid atau kita sedang tidak nifas. Karena apa? Karena khawatir wudhu dan mandi janabah kita menjadi tidak sah. Karena kuku tidak kena air pada saat kita berwudhu dan mandi janabah. Padahal kuku itu adalah bagian tangan yang harus dan wajib dan menjadi rukun di dalam wudhu dan juga mandi janabah. Nah, ini tentang kutek harus kita perhatikan apakah dia bisa di-peel off atau tidak, apakah bahannya menyerap air ataukah tidak. Baik, berikutnya, wudhu dengan sempurna. Nah, apalagi wudhu dengan sempurna? Mengusap kepala. Mengusap kepala ini kemarin kita sudah bahas bahwa dia adalah bagian dari rukun wudhu. Ya. Nah, untuk menyempurnakan adalah mengusap semua kepala. Kalau dalam mazhab Maliki ini wajib semua kepala, tapi jumhur atau mayoritas ulama mengatakan sunnah. Jadi caranya, Bu, kita membasahi tangan, lalu kita pegang kepala kita, begini ke belakang, terus kita ke depan lagi. Tuh. Tuh ya, dari depan ke belakang, ke depan lagi. Nah, ini kalau mau kita sempurnakan wudhunya. Kalau buat bapak-bapak mungkin agak susah gitu ya. Tapi untuk ibu-ibu, ya kalaupun tidak mau mensemuakan kepalanya, bolehlah 3 kali aja. Nah, ini dibolehkan dalam mazhab Syafi'i sebagai pengganti menyeluruhkan usapan kepada kepala. Oke, baik.
Berikutnya, bagaimana lagi wudhu dengan sempurna? Ini tadi ya, usap seluruh kepala sudah. Nah, mengusap telinga. Nah, ini juga menyempurnakan wudhu. Nah, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau fa akhadha ma'an li udhunaihi khilafal ma'il ladzi masaha bihi ra'sahu. Jadi dari Abdullah bin Zaid al-Ansari dia mengatakan, saya pernah lihat Nabi berwudu, beliau itu mengambil air kemudian diusapkan ke telinganya. Jadi mengusap telinga itu bagian dari kesempurnaan wudu. Walaupun bukan rukun wudu, walaupun bukan wajib wudu, tapi itu kesempurnaan yang disunnahkan. Baik, apalagi wudhu yang sempurna, biar wudhu kita sempurna. Membasuh kaki. Membasuh kaki itu wajibnya sampai mata kaki. Ya, sampai mata kaki. Nah, jangan sampai Bu, kalau ibu-ibu menyuci kaki itu, mata kakinya nggak basah. Karena Nabi pernah menegur. Nabi pernah menegur para sahabat yang terburu-buru untuk melaksanakan sholat. Apa kata Nabi? Wailun lil aqab. Neraka atau celaka bagi mata kaki yang nggak basah pada saat wudhu. Nah, gitu ya. Asbighul wudhu, kata Nabi, sempurnakan wudhu itu. Jangan cuma dibegini-beginiin kakinya, pastikan sampai mata kakinya. Oke, baik. Berikutnya, kesempurnaan wudhu itu dengan cara apa lagi? Membasuh kaki tadi sudah kita bahas, gitu ya. Irji fahsin wudu'aka faraja'ana. Jadi ada suatu kejadian ya. Rajulan tawaddu'a fataraka mawdi'a zufrin ala qadamihi. Ada seorang laki-laki dia berwudu, tapi ternyata dia itu tidak mencuci ujung kukunya. Ya, ujung kukunya kelihatan nggak basah. Sama Nabi ditegur. Irji fahsin wudu'aka. Balik lagi ke sana, perbaiki lagi wudhu kamu, kata Nabi. Karena ada bagian di antara kakinya yang belum basah, yaitu kukunya. Nah, ini sebagai penegasan bagi yang pakai kutek ya Bu ya. Yang pakai kutek ini, kalau dia bahannya kalau bahannya menghalangi air, nah ini bisa jadi masalah. Wudhu yang sempurna mendahulukan kanan dibandingkan yang kiri. Maka kalau kita mau mencuci tangan, cuci tangan kanan dulu, baru tangan yang kiri. Kanan, 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 kiri, kiri, kiri. Kata Nabi, idza labistum wa idza tawadda'a fabda'u bi ayaminikum. Kalau pakai baju atau kalian berwudu, mulailah dengan tangan kanan. Jadi kalau kita pakai baju, Bu, kita masukin tangan kanan kita dulu ke tempat ke lengannya gitu. Kalau dilepas sebaliknya, melepasnya tangan kiri dulu. Baik, berikutnya lagi. Ghurrah muhajjal. Nah, ghurrah muhajjal itu apa Bu? Ghurrah muhajjal ini adalah bekas tanda wudhu. Bekas tanda wudhu yang memancar cahaya karena apa? Terpancar dari bekas wudhunya. Maka Nabi Muhammad mengatakan, Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudhu. Sesungguhnya nanti umatku akan dibangkitkan, akan dipanggil di hari kiamat dengan bekas tanda wudhu yang ada di badannya. Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Siapa yang bisa untuk memperlama bekas wudhunya itu, maka lakukanlah, kata Nabi. Gitu ya. Nah, ini adalah salah satu hadis yang mencerminkan kesunahan memperlama air wudhu di badan kita. Nah, kemudian mentigakalikan basuhan. Mentigakalikan basuhan ini juga sunnah. Jadi tangan 3 kali, kaki 3 kali, begitu juga wajah 3 kali, kumur 3 kali, itu semuanya disunahkan. Ya, hadis-hadisnya banyak. Nah, saya skip dulu ya Bu, hadisnya banyak banget. Kemudian wudhu yang sempurna lagi, mentigakalikan. Nah, ini juga sama, hadisnya banyak sekali. Kemudian mualah, apa itu mualah? Mualah itu Bu melaksanakan wudhu tanpa dipotong-potong, tanpa dijeda-jeda, langsung selesai. Dari mulai dia niat sampai dia mencuci kaki, itu enggak mondar-mandir gitu. Tapi di satu tempat dan dilakukan sekali waktu. Nah, itu juga merupakan kesunahan dalam wudhu kita.
Tapi boleh nggak kalau misalnya kita berwudu, cuci muka, terus minum teh dulu gitu ya, terus cuci tangan, nyapu dulu. Ya, selama basuhan yang terakhir masih basah, kita masih bisa melanjutkan sisa anggota tubuh yang belum kita basahi dengan wudu. Tapi kalau misalnya bisa dikerjakan sekali waktu tanpa harus dijeda dengan pekerjaan yang lain, itulah yang disebut dengan wudu yang sempurna. Begitu juga tertib, harus tertib, wajah dulu, tangan dulu, jangan dibalik. Baik, berikutnya kita disunahkan untuk berdoa, Bu, setiap kali kita mau berwudu. Nah, apa doanya? Ini doanya kata Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Ini adalah doanya. Karena kata Nabi, ma minkum min ahadin yatawaddau fayubligh aw fayusbigh al-wudu'a tsumma yaqul. Siapapun di antara kalian yang menyempurnakan wudunya, kemudian dia berdoa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh, kecuali kata Nabi, futihat lahu abwabul jannati as-samaniyah yadkhulu min ayyiha sya'at. Maka bagi dia Allah bukakan 8 pintu surga, nanti di akhirat dia mau masuk ke pintu manapun boleh. Ya Bu ya, begitu kita berdoa, kebuka semua pintu surga buat dia. Nah, baik. Begitu juga dalam hadis yang lain, dari Umar bin Khattab, kata Nabi, siapa yang berwudu dan memperbaiki wudunya kemudian berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, ini yang doanya lebih sempurna lagi, Bu. Maka baginya dibukakan pintu surga yang 8, dia boleh masuk dari mana saja. Jadi Ibu mau pakai doa yang pendek yang di atas boleh, mau yang panjang di bawah boleh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini yang panjangnya yang biasa kita baca ya Bu ya. Baik. Kemudian sholat sunnah. Setelah kita berwudu dengan sempurna, kita disunahkan sholat sunnah 2 rakaat setelah wudu. Ya, karena Nabi mengatakan, "Ma min muslimin yatawaddau fayuhsinu wudu'ahu." Siapa yang berwudu dan memperbaiki wudunya, menyempurnakan wudunya, summa yusolli rakaataini, summa yaqumu yusolli rakaatain. Kemudian dia berdiri sholat 2 rakaat. Muqbilun alaihima biqalbihi wa wajhihi. Dia menghadap kiblat, ya. Dia khusyuk menghadirkan hatinya dan wajahnya ke arah kiblat. Tidak hanya wajahnya yang dihadapkan, tapi betul-betul hatinya juga khusyuk. Illa wajabat lahul jannah, kecuali Allah akan mewajibkan dia untuk masuk surga. Mau nggak Bu? Kalau Allah bilang sama kita, kamu wajib ya masuk surga. Oh, mau banget ya Bu ya. Jadi kalau pengen berwudu dengan sempurna, kemudian kita sholat 2 rakaat dengan khusyuk. Oke, maka disitulah Allah akan memberikan dan menjanjikan surganya pada kita. Baik. Wudu dengan sempurna lagi adalah bagaimana hukumnya memakai handuk untuk mengeringkan air wudu. Mayoritas ulama mengatakan mubah, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Tapi kalau bisa dikeringin dengan tangan kita sendiri, dibiarin kering sendiri, itu lebih baik. Pada saat mandi janabah, ya, Maimunah itu memberikan pada Nabi handuk agar Nabi itu bisa mengeringkan badan beliau. Ternyata ditolak sama Nabi, dan Nabi mengeringkan badan beliau dengan dikusuk-kusuk sendiri dengan tangannya. Gitu ya. Nah, tapi dalam hadis yang lain, Nabi pernah mandi janabah, disodorin handuk sama istrinya yang lain, ternyata diterima sama Nabi, gitu ya. Jadi kadang-kadang Nabi mengusap, kadang-kadang tidak. Cuman kalau dalam mazhab Syafi'i, pandangan dalam mazhab Syafi'i sebaiknya biarin kering sendiri, agar menjadi ghurran muhajjalin, menjadi bekas tanda wudu, membuat anggota tubuh kita semakin bercahaya di hari kiamat nanti, karena bekas air wudunya tidak cepat kering di badan. Nah, tapi kalaupun ibu mau, ya nggak apa-apa juga ya. Misalnya ibu lagi di perjalanan habis wudu, kalau nggak langsung dilap pakai handuk, nanti bisa basah semua nih kerudung sama baju gitu ya. Ya nggak apa-apa, silahkan aja. Tapi kalau lagi di rumah, nggak buru-buru, bolehlah kita biarin bekas wudu ini biar kering sendiri.
Baik. Baik Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu saja mungkin tentang fadilah wudhu dan bagaimana kita diperintah untuk menyempurnakan wudhu kita supaya kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keuntungan di dunia dan akhirat. Karena banyaknya tadi janji-janji Allah dan Rasulnya terkait orang yang menyempurnakan wudhunya. Kita masuk ke bagian yang kedua, Ibu, mandi janabah. Ya, mandi janabah ini bagaimana aturan mainnya, seperti apa tata caranya, apa saja yang diwajibkan untuk mandi janabah. Kita bahas. Ada 6 perkara yang mewajibkan untuk mandi. 3 diantaranya itu khusus pada perempuan, 3 lainnya itu terjadi pada laki-laki dan perempuan. Yang mewajibkan mandi yang pertama adalah haid. Setiap kali kita habis selesai haid, wajib bagi kita untuk mandi. Yang kedua nifas. Selesai kita nifas, kita wajib mandi. Yang ketiga adalah melahirkan. Kok bisa antara melahirkan dan nifas dipoinkan di nomor yang berbeda? Karena begini Bu, kalau ada orang habis melahirkan dan ternyata dia tidak mengalami nifas, maka dia wajib segera mandi dan udah wajib sholat. Tapi jarang-jarang Bu ada yang seperti itu. Biasanya orang kalau habis melahirkan, dia mengalami nifas. Nah, kalau orang melahirkan dan mengalami nifas, berarti dia mengalami 2 hadas besar berturut-turut. Mandi janabahnya kapan? Mandi besar itu disebut dengan mandi janabah ya Bu ya. Janabah itu artinya hadas besar. Mandi menghilangkan hadas besar itu namanya mandi janabah. Bahasa Arabnya ghuslul jinabah. Nah, mandi janabah ini kalau buat orang yang melahirkan plus nifas, ntar aja Bu, kalau nifasnya udah selesai gitu. Apakah nanti mandinya 2 kali? 1 kali aja untuk menghilangkan semua hadas besar yang ada. Ibaratnya Bu kayak gini Bu, ada orang habis pipis sama habis kentut, dia mau sholat, wudhunya sekali apa 2 kali Bu? Sekali aja untuk menghilangkan semua hadas kecil yang ada. Sama dengan orang yang mengalami hadas besar, 1 kali, 2 kali, 3 kali gitu, maka dia wajib mandinya 1 kali saja. Nah, ini kejadiannya hanya pada perempuan. Bagaimana dengan yang lainnya? Nah, yang keempat adalah berhubungan badan, yang kelima keluar air mani, yang keenam meninggal dunia, dan ini terjadi pada laki-laki ataupun perempuan. Maka yang keempat, 5, dan 6 ini juga wajib mandi. Ya Bu ya, hubungan seksual ini terjadi laki-laki dan perempuan. Air mani itu dialami oleh laki-laki maupun perempuan Bu. Jadi enggak cuman laki-laki saja yang keluar air mani, tapi perempuan juga. Maka ketika ada yang bertanya pada Nabi, ya Rasul, saya ini adalah seorang wanita pemalu. Tapi kalau saya urusan nanya soal agama, saya nggak malu. Saya mau nanya ya Rasul, perempuan itu, dia mengalami keluar mani atau enggak? Dan kalau iya, wajib mandi atau enggak? Kemudian Nabi menjawab, idza ra'atil ma' ightasalat. Kalau memang dia habis berhubungan badan, dia melihat ada cairan yang keluar pasca hubungan badannya, ya dia mandi. Ya, artinya kalau dia keluar air mani, ciri-ciri air mani itu adalah al-ma'u ad-dafiq, air yang memancar. Kenapa? Karena puncak seksual. Jadi kalau misalnya ibu-ibu ada yang berhubungan badan dengan suami, mengalami puncaknya, kemudian keluar cairan, maka itu yang disebut dengan air mani. Dan itu mewajibkan mandi. Ya, jadi yang mewajibkan mandi, hubungan badan walaupun tanpa keluar air mani, itu wajib mandi. Atau keluar air mani saja, tapi tanpa hubungan badan, ini juga wajib mandi. Kemudian yang terakhir adalah meninggal dunia. Meninggal dunia itu nggak boleh mandi sendiri ya Bu ya, harus dimandiin orang. Kalau ada orang meninggal mandi sendiri nggak jadi meninggal Bu. Jadi 6 inilah yang mewajibkan mandi. Kalau mayit itu hukumnya fardu kifayah, hukumnya dimandiin dan fardu kifayah. Baik, nah yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang berhadas besar.
apapun jenis hadas besarnya, dia tidak boleh melakukan beberapa hal ini. Sholat nggak boleh, sujud tilawah nggak boleh, puasa nggak boleh ya Bu, kalau hadas besarnya dilakukan antara subuh sampai maghrib. Misalnya Bu, berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan nggak boleh. Terus dia keluar darah haid di antara subuh sampai maghrib, itu juga batal gitu ya. Tapi kalau penyebab hadas besarnya itu bukan hal yang membatalkan puasa, maka nggak masalah. Contoh Bu, ada anak yang baru baligh yang sering mimpi basah di luar kendalinya. Dia puasa di siang hari bulan Ramadan, siang tidur, bangun-bangun mimpi basah. Puasanya nggak batal. Tapi dia berhadas besar, wajib mandi. Kenapa nggak batal? Karena keluar mani tanpa sengaja itu tidak batal. Yang batal adalah kalau air maninya dikeluarkan dengan sengaja. Ya. Nah, maka di sini disebutkan kenapa orang yang berhadas besar itu bukannya boleh berpuasa. Boleh sih, tapi bisa batal kalau itu disebabkan oleh beberapa hadas besar tertentu. Contohnya keluar darah haid siang hari, atau pagi hari, atau petang sebelum maghrib. Nah, itu batal. Ya. Kemudian tawaf, itu juga tidak boleh. Apalagi tawaf itu masuk ke dalam area masjid. Sedangkan orang yang berhadas besar tidak boleh masuk ke dalam masjid. Tawaf juga tidak sah hukumnya jika dilakukan oleh orang yang sedang berhadas besar. Sa'i ini tidak boleh. Kenapa? Karena dia harus masuk masjid. Kalau di masa Nabi dulu, Aisyah yang dilarang ketika Aisyah haid itu hanya tawaf saja. Sa'i enggak. Ya, tapi biasanya sih sa'i setelah tawaf. Tapi intinya kalau di masa Nabi, orang berhadas besar kalaupun dia mau sa'i itu tidak dilarang. Kalau sekarang dilarang. Kenapa? Karena udah beda tempatnya. Kalau di masa Nabi, Safa dan Marwah tempat sa'i itu belum menjadi bagian dari dalam Masjidil Haram. Di zaman sekarang, tempat sa'i itu udah menjadi bagian dalam masjid. Maka orang berhadas besar nggak boleh bersa'i. Kenapa? Ya karena artinya dia akan masuk ke dalam masjid. Padahal orang berhadas besar tak boleh masuk masjid dan berkegiatan di dalam. Kemudian orang berhadas besar tidak boleh menyentuh mushaf, tidak boleh juga melafadzkan Al-Quran dengan niat tilawah, dan tidak boleh masuk masjid. Ya, baik. Nah, khusus untuk orang yang berhadas besar yang diakibatkan oleh haid dan nifas, ini yang terlarang. Khusus bagi wanita yang haid dan nifas, ada beberapa larangan ya, kurang lebih ada 8 poin. Yang pertama, orang haid dan nifas itu tidak boleh melaksanakan sholat. Dia juga tidak boleh berpuasa, tidak boleh untuk tawaf, tidak boleh menyentuh mushaf, tidak boleh melafadzkan Al-Quran, tidak boleh masuk ke dalam masjid dan berkegiatan di dalamnya, tidak boleh berhubungan seksual, dan tidak boleh diceraikan. Ini tambahannya 2 yang terakhir, Bu. Kalau penyebab hadas besarnya bukan karena haid dan nifas, ya ini boleh-boleh saja. Gitu ya, nih hubungan seksual. Kayak ada orang berhubungan badan punya hadas besar. Boleh nggak dia ngulangi hubungan badannya lagi sebelum mandi? Boleh, gitu ya. Tapi kalau dia hadas besarnya karena haid, ya bukan karena yang lain, tapi karena haid dan nifas, maka dia tidak boleh berhubungan badan dulu dengan suaminya sampai darahnya berhenti total dan dia melakukan mandi janabah, barulah dia boleh berhubungan badan. Nah, bagaimana tata cara pelaksanaan mandi janabah? Tata cara pelaksanaannya kita kenali dulu rukunnya. Kemarin kita sudah bahas, Bu ya, rukun itu apa sih? Rukun itu adalah yang wajib dilakukan. Kalau tidak dilakukan, maka tidak sah. Itu namanya rukun, ya. Maka kalau ada di antara rukun ini tidak dilakukan pada saat mandi, tidak sah mandinya. Rukun mandi janabah itu cuma 2 saja, Bu. Niat menghilangkan hadas besar dan meratakan air ke seluruh tubuhnya. Semua kulit dan rambut dan bulunya terbasahi semua oleh basuhan airnya. Ini bisa dilakukan dengan sesingkat-singkatnya, nggak sampai 5 menit bisa. Ya, kalau yang penting sah. Nah, ini tuh yang penting sah. Jadi niat yang membedakan mandi biasa dengan mandi besar kan niatnya. Begitu dia berniat, ya Allah saya niat mandi besar. Ya udah, berarti itu namanya mandi janabah. Tapi kalau dia mandinya biasa untuk ngilangin keringat doang,
yaitu nggak menghilangkan janabah. Saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Udah. Kalaupun ibu mau melafatkan, boleh nggak? Boleh. Gimana cara melafatkannya? Misalnya yang pertama, nawaitu ghuslal jinabah lillahi ta'ala. Saya niat untuk mandi janabah lillahi ta'ala. Itu yang paling singkat. Atau yang lebih panjangnya, nawaitul ghuslah liraf'il hadatsil akbar an jami'il badan lillahi ta'ala. Saya niat untuk mandi, menghilangkan hadas besar dari tubuh saya, lillahi ta'ala. Wajib karena Allah ta'ala. Nah, itu bisa. Tapi kalau ibu nggak pakai nawa itu, tidak dilafatkan dengan lisan, yang penting dalam hati ingin mengangkat hadas besar, boleh nggak? Boleh. Yang penting misalnya, waduh, udah selesai haid nih, pengen sholat, mandi dulu ah. Itu berarti ibu niatnya mandi apa? Mandi karena selesai haid kan? Berarti mandi janabah. Walaupun tidak secara eksplisit disebutkan di lisan, tapi jika ada dalam hati, nah itu sudah masuk dalam kategori niat. Kemudian meratakan air ke seluruh tubuh. Ya, meratakan air ke seluruh tubuh ini maksudnya apa? Gini Bu, seluruh tubuh nih dari ujung rambut sampai ujung kaki itu diratakan semuanya. Tuh kan? Diratakan semuanya tanpa kecuali. Ya, kulit dan rambut atau bulu. Tapi rongga mulut, dalam hidung, kalau dalam mata itu enggak. Maksudnya kulit, rambut, dan bulu. Nah, itu harus kena semua. Jadi kalau misalnya malamnya habis berhubungan badan, kemudian terbangunnya subuhnya entar lagi mau habis. Nah, yang penting mandi aja Bu, guyur semuanya, biur, udah. Langsung Ibu bisa sholat. Ya pakai baju dulu pastinya Ibu ya. Mau kena apa gitu, kemudian sholat. Nah, kalau misalnya ibu lagi nggak buru-buru mandinya, ibu bisa melakukan mandi dengan lebih sempurna, menyertakan sunnah-sunnahnya. Ini kalau lagi nggak buru-buru ya Bu. Kita mencuci tangan, kemudian membersihkan kemaluan dengan tangan kiri, menghilangkan najis kalau ada, wudhu dulu. Jadi di dalam mandi janabah ada ritual wudhu, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi. Nabi biasanya dalam mandi janabahnya tuh berwudhu. Nah, kemudian mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Ini kesunahannya. Kalau antara rukun dan sunnah kita jadikan satu, ya Bu ya, kita praktekkan, ini Bu lengkapnya. Ini urutan mandi lengkap antara wajib dan yang sunnah kita jadiin satu. Yang pertama, yang harus kita lakukan pada saat mau mandi janabah, niat. Kita niat ini mandinya buat mandi besar. Yang kedua, kita cuci tangan. Syukur-syukur pakai sabun ya Bu ya, siapa tahu habis pegang apa gitu kan. Yang ketiga, membasuh kemaluan dengan tangan kiri. Nah, misalnya ada bekas darah haid lah di situ atau bekas air mani lah apa segala macam, dicuci dulu. Selanjutnya menghilangkan najis di badan kalau ada. Ya, misalnya di badan masih adalah sisa-sisa najis, kita bersihkan. Kemudian berwudu. Nah, di dalam rangkaian mandi ada berwudunya Bu. Kumur, masukin air ke hidung, dikeluarkannya, cuci muka, cuci tangan, cuci rambut, ya. Tapi Nabi mengakhirkan cuci kakinya sampai akhir mandi. Kemudian setelah itu mengguyur air di kepala 3 kali. Jadi air di kepala 3 kali dipijit, diguyur lagi, dipijit lagi, diguyur lagi, dipijit lagi, kemudian guyur rata air di badan, mendahulukan yang kanan. Sebelah kanan dulu, sebelah sini, baru kemudian sebelah kiri, semuanya basah. Itu ya, termasuk wajahnya juga. Tadi kan wajahnya udah pada saat berwudu ya. Kemudian terakhir mencuci kaki 3 kali. Inilah urutan mandi lengkap yang dilakukan Rasulullah, yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Maimunah. Itu ya. Diriwayatkan dari keduanya. Yang tahu mandi janabahnya Nabi, ya kalau nggak Nabi ya istrinya, gitu ya. Nah ini dia hadis yang diriwayatkan dari Maimunah. Wada'tu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ghuslan fasatartuhu bisaubin. Panjang, langsung aja Bu ya ke artinya. Telah berkata Maimunah, kata Ibnu Abbas, aku menyediakan air untuk mandi pada Nabi. Lalu aku tutupi beliau dengan kain.
Jadi disunahkan pada saat mandi janabah nggak telanjang bulat ya Bu, tapi pakai basahan begitu. Entah mungkin pakai sarung, pakai apa, tidak telanjang bulat. Tapi kalaupun nggak pakai baju sama sekali boleh nggak? Ya boleh-boleh aja sih, tapi kurang beretika kira-kira. Kemudian maka beliau menuangkan air ke tangannya dan mencuci kedua tangannya. Nah, cuci tangan. Kemudian nuang air lagi ke tangan kanannya, ke tangan kirinya, lalu mencuci kemaluannya. Nabi mencuci kemaluannya dengan tangan kirinya. Kemudian tangannya dipukulkan ke tanah, kemudian diusap. Jadi Nabi make sure Bu, untuk lebih membersihkan tangannya lagi, Nabi kasih tanah. Kalau ibu mau pakai sabun ya nggak apa-apa ya, nggak masalah. Yang penting kita memastikan tangan kita ini bersih. Kemudian Nabi kumur-kumur, masukkan air ke hidung, membasuh muka, kedua lengan. Nah, sebagaimana urutan kalau kita mau berwudu ya. Kemudian Nabi tidak mencuci kaki nih, seperti orang berwudu tapi belum mencuci kakinya. Kakinya nanti terakhir. Nah, kemudian setelah itu Nabi mengguyur kepalanya. Setelah mengguyur kepalanya, dia menyiram seluruh badannya, diakhiri dengan mencuci kedua kakinya. Terakhir. Kemudian aku sodorkan kain pengering atau handuk, tapi beliau tidak mengambil. Nabi mengeringkan sendiri badannya dengan diusap-usapkan dengan tangannya. Nah, ini adalah riwayat tentang praktek mandinya Nabi yang dititeni, apa ya Bu, dititeni itu? Diperhatikan sama istrinya. Jadi istrinya Nabi harus titen Bu, harus notice, harus perhatiin. Biar apa? Ya biar bisa meriwayatkan pada orang. Tata cara mandinya Nabi kayak gini. Biar jadi tuntunan, karena Nabi adalah sumber hukum. Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk mandi sunnah. Selain mandi wajib, ada dalam syariat mandi sunnah. Artinya, kita di beberapa momen disunahkan untuk melakukan beberapa hal. Antara lain, Bu, sholat apa? Pada saat haji dan umroh. Pada saat kita mau ihram, ya Bu ya, kita menuju tempat miqat, kita disunahkan mandi dulu. Atau malah di tempat miqatnya mandinya, itu lebih afdol lagi. Cuman kalau perempuan ribet Bu mandi di tempat mikot ya. Kalau bapak-bapak sih mandinya gampang ya Bu. Ibu-ibu banyak yang dilepas, banyak yang dipakai, ribet lah pokoknya. Maka kalau ibu-ibu mau haji dan umroh, oleh mutawifnya biasanya disuruh mandi dulu di kamar hotel sebelum menuju tempat mikot ya untuk berihram. Kemudian sholat Jumat. Nah, kalau mau sholat Jumat disunahkan mandi, baik itu suaminya ataupun istrinya. Maka dalam satu hadis, man ghassala au ghassala, siapa yang di hari Jumat itu mandi atau menyebabkan istrinya mandi, maksudnya berhubungan badan dengan istrinya sehingga istrinya jadi ikutan wajib mandi gitu ya. Nah, itu dalil tentang sunnahnya hubungan malam Jumat ya Bu, kita nggak bahas itu. Jadi sunnahnya mandi adalah di hari Jumat. Kalaupun tidak berhubungan badan tapi mau sholat Jumat, tetap disunahkan untuk mandi. Apa hikmahnya? Biar ngumpul-ngumpul di masjid sholat Jumat, orang enggak kebauan sama aroma tubuh kita. Nah, itu ya. Kemudian sholat gerhana. Mau ngumpul di masjid untuk sholat gerhana, disunahkan untuk mandi. Nah, kalau ada orang habis memandikan mayat, itu juga disunahkan Bu buat mandi. Nah, siapa Bu di sini? Mungkin Ibu di sini ada yang pernah mandikan mayit, habis mandiin mayit Bu, disunahkan mandi. Ya Bu ya. Atau sadar dari pingsan, dari gila, dari mabok. Ya, aduh pingsan, habis pingsan tiba-tiba dia sadar, saya kenapa nih? Pingsan lu tadi gitu ya, buru-buru Bu mandi gitu ya, biar nggak pingsan lagi gitu kira-kira, jadinya kan seger gitu kan. Jadi inilah kira-kira beberapa hal yang disunahkan untuk kita mandi. Ini sudah jam 11.25 ya Bu ya, Masya Allah. Saya kira masih jam 11 Bu, mohon maaf. Kita buka tanya jawab ya Bu ya. Jika ada pertanyaan, silakan dikoordinir oleh Ibu Atik selaku MC dan moderator. Silakan Ibu. Baik Bu Ustadzah, Masya Allah ilmunya hari ini bermanfaat sekali. Semoga apa yang kita dapat hari ini, kesempurnaan wudhu, semoga menambah kesempurnaan dari nilai ibadah-ibadah kita. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya Bapak Ibu. Dan untuk selanjutnya kita akan masuk ke ruang tanya jawab. Namun Bu Ustadzah dan Bapak Ibu, sebelum masuk ke ruang tanya jawab, izinkan untuk memberikan pengumuman sedikit mengenai kegiatan Majelis Taklim Masjid Jami Bintaro Jaya. Baik, Bapak Ibu, pengumuman sedikit dari Majelis
Taklim Masjid Jami Bintaro Jaya. Yang pertama, kegiatan kami adalah menyelenggarakan kajian tetap setiap Kamis pagi jam 10 secara online. Dan untuk Kamis depan, insya Allah, kita akan menyelenggarakan kajian majelis taklim baik via offline di masjid maupun via online. Jadi, insya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan kita Kamis depan bisa mengikuti kajian ini secara langsung di Masjid Jami Bintaro Jaya. Yang kedua, di setiap akhir bulan MJBJ juga membagikan sembako untuk para duafa maupun saudara kita yang sedang membutuhkan. Yang ketiga, MJBJ menyelenggarakan sedekah nasi Jumat yang kita bagikan di lingkungan Masjid Bintaro Jaya. Dan bagi Bapak Ibu yang berkenan berpartisipasi atau memberi infak terbaik untuk menghubungi bendahara kami, yaitu Ibu Luki Fardina dengan nomor telepon 0816 864 855 atau dapat mentransfer langsung ke rekening kami yaitu di Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7152622524 seperti tertera di dalam layar atas nama Majelis Taklim YMJBJ. Bapak Ibu, terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah meridhoi memberikan pahala yang terbaik untuk Bapak Ibu semua. Baik, demikian tadi informasi mengenai MTMJBJ. Kita lanjut ke ruang tanya jawab. Dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya langsung dari sini? Ada yang raise hand mungkin? Oke, saya bacakan dulu dari melalui chat. Saya bacakan langsung ya Bu Ustadzah ya? Ya Bu. Ada dua pertanyaan, yang satu dari Bu Ranti. Assalamualaikum, kalau kita belajar Al-Quran di masjid atau melalui Zoom, apakah wajib berwudu ya Bu Ustadzah? Terima kasih. Ya. Oh, itu pertanyaannya. Ya. Ya, tentang kalau mau belajar Al-Quran harus wudu atau tidak. Sebetulnya kalau belajar baca Qur'annya dengan memegang mushaf, wajib berwudu. Karena megang mushaf itu terlarang bagi orang yang berhadas, baik berhadas kecil ataupun berhadas besar. La yamassuhu ilal mutahharun, ya, dalam Al-Waqi'ah ayat 79. Tidak boleh menyentuh mushaf kecuali bagi orang yang telah disucikan. Disucikan ini maksudnya apa? Suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Ya kan? Kemudian tidaklah Allah yamassal Qur'ana illa tahir. Nah, Nabi juga mengatakan tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang suci. Maka kalau ibu belajarnya dengan pegang mushaf, wajib untuk berwudu. Tapi kalau yang ibu pegang bukan mushaf, misalnya Iqra itu ya, Iqra jilid 1, Iqra jilid 2, Iqra jilid 3, itu kan bukan mushaf. Nah, karena apa? Karena yang tercantum dalam Iqra jilid 1, 2, 3 itu bukan Quran, Bu. Quran kan yang 30 juz aja. Sedangkan Iqra itu kan baru belajar mengeja, ya. Nah, itu nggak apa-apa kalaupun ibu nggak pakai wudhu. Tapi alangkah baiknya kita berwudhu dulu untuk melepaskan ikatan syaitan tadi, ya Bu ya. Biar ngajinya cepet paham, ngajinya fasih, kita menghormati ilmu yang kita pelajari. Jangankan belajar Quran, ngaji pengajian kayak gini aja kita disunnahkan berwudhu dulu, biar nggak ngantuk, biar enggak gagal fokus gitu kan, ya, untuk melepaskan ikatan syaitan. Jadi intinya kalau belajar wudhunya dengan memegang mushaf, wudhunya wajib. Tapi kalau tanpa memegang mushaf, wudhunya tidak wajib alias sunnah saja. Baik, saya bacakan selanjutnya dari pertanyaan kolom chat. Habis itu kita berikan kesempatan yang tanya langsung. Pertanyaan yang kedua, bagaimana membasuh kaki yang benar, Ustadzah? Cukup dibasahi saja atau harus diusap? Dan yang selanjutnya, bagaimana hukumnya melafadzkan niat saat berada di kamar mandi? Silakan, Ustadzah. Baik. Membasuh kaki yang minimalis dengan yang sempurna. Kalau yang minimalis, yang penting basah. Yang penting basah telapak kaki, punggung kaki, belakang kaki, sela-sela jari, sampai mata kaki, itu yang penting basah. Tapi kalau mau lebih disempurnakan lagi, dilakukan at-tadlik. Tadlik itu digini-giniin, Bu. Itu namanya at-tadlik. Itu ya, imrarul ma'alal bashar istilahnya. Jadi untuk apa? Untuk memastikan kulit kita tuh terbasahi. Ngecek apakah ada nih, takutnya nanti ada lem, takut ada apa gitu ya, itu yang sempurnanya.
Tapi kalaupun ibu udah basah kakinya tanpa harus digini-ginikan juga udah sah sih sebetulnya. Tapi kalau digini-gini jadi lebih sempurna. Kemudian hukum melafadzkan niat saat berada di dalam kamar mandi. Nah, niatnya sebelum masuk kamar mandi. Sebelum masuk kamar mandi, ibu kalau mau melafadzkan silakan lafadzkan. Tapi kalau tidak ibu lafadzkan, di dalam kamar mandi, di dalam hati doang, itu boleh. Jadi dalam hati ibu niat, nawait kalau itu wudu, nawaitul wudu. Kalau misalnya itu mandi, nawaitul ghuslah. Itu dalam hati aja. Tidak usah dilafadzkan kalau di dalam kamar mandi. Karena nanti kita akan menyebutkan kata-kata Allah di situ. Lillahi ta'ala. Nah, itu nggak boleh tuh dalam toilet kayak begitu. Jadi di luar kamar mandi kalau mau dilafadzkan, tapi kalau dalam hati itu di dalam kamar mandi tidak masalah. Baik. Sebentar, satu lagi ini dari kolom chat, habis itu kita kasih kesempatan Pak Adi. Assalamualaikum, izin bertanya bagaimana ketika kita lupa membaca bismillah ketika berwudu? Apakah harus diulangi kembali dari awal? Dan jika lupa urutan dalam wudu atau mandi misalnya seharusnya kepala namun tangan dulu, apakah ini wudu atau mandinya diulang lagi dari awal? Silakan. Kalau lupa baca bismillah ketika wudu apakah harus diulangi kembali? Nggak harus, Bu. Karena membaca basmalah itu tidak masuk kategori rukun wudu. Rukun wudu itu hanya 6. Niat, membasuh wajah, membasuh tangan sampai kedua siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki sampai mata kaki, dan tertib. Itu ya. Sedangkan membaca basmalah masuk dalam kategori apa? Sunnah. Jadi kalau lupa, wudunya tidak perlu diulangi, tetap sah hukumnya. Walaupun ya ada kesunahan ada satu kesunahan yang terlupakan, gitu ya. Kemudian jika lupa urutan dalam wudu ataupun mandi, misalnya harusnya kepala dulu, kemudian tangan dulu, apakah ini wudu atau mandinya diulang dari awal? Gini Bu, yang wajib dibasuh secara tertib itu adalah yang rukunnya. Maka dalam wudu yang rukunnya tadi ya, niat, wajah, tangan, kepala, kaki, tertib. Nah, jadi 4 ini Bu harus urut. Wajah dulu, kemudian tangan sampai siku, kemudian sebagian kepala, kemudian kaki. Nggak boleh tiba-tiba Ibu cuci tangan, membasuh tangan dulu, kemudian membasuh wajah. Nah, itu nggak sah. Karena rukunnya harus tertib. Jadi 4 ini harus tertib. Tapi kalau misalnya boleh nggak wajah dulu baru kumur? Boleh. Kalau yang sunnah-sunnahnya itu boleh nggak urutan. Misalnya Ibu masukkan air ke hidung dulu baru kumur. Padahal Nabi kan biasanya kumur dulu baru hidung gitu ya. Itu nggak masalah. Kalau urutan yang sunnah-sunnah itu nggak harus, tidak wajib urut. Tapi kalau rukunnya ini wajib. Ini yang nggak boleh. Nggak. Harus wajah dulu baru tangan. Nggak boleh dibalik. Ya, tangan kemudian ngusap kepala. Nggak boleh dibalik. Kemudian ngusap kepala dulu baru kaki. Nggak boleh kaki dulu baru kepala. Jadi ini aja yang wajib untuk runut di dalam wudhu, gitu ya. Nah kalau dalam mandi gimana? Mandi itu Bu tidak harus urutan mana duluan. Ibu boleh cuci kaki dulu baru cuci kepala. Karena di dalam mandi itu rukunnya cuma 2. Yang penting niat dan membasahi seluruh tubuh. Nggak penting, misalnya Ibu, bukan nggak penting ya, tidak harus mana yang duluan, ya. Kalau sunnahnya memang kepala dulu baru kaki, itu sunnahnya. Makanya dari awal kita harus bedakan Bu, rukun sama sunnah itu maksudnya apa sih? Kalau rukun, oh berarti harus kayak begini banget urutannya. Tapi kalau sunnah nggak harus kayak begini banget, ya. Jadi kalau Ibu mandi, Ibu nyuci perut dulu, baru kaki, baru kepala, itu nggak ada masalah. Dalam mandi tidak wajib diurut seperti yang tadi. Tapi kalau Ibu bisa mengurutkan seperti yang tadi, ya pahalanya lebih besar, gitu kira-kira, Ibu ya. Baik. Iya, kita berikan kesempatan yang mau bertanya langsung. Pak Adi, silakan, sudah reshan. Assalamualaikum Mbak Ati. Assalamualaikum Ustazah Aini. Assalamualaikum Pak Adi. Assalamualaikum. Ada 2 hal yang ingin saya tanyakan terkait wudhu dan mandi janabah. Yang pertama, saya ingin mengutip dulu hadis riwayat Muslim ya, karena ini terkait dengan wudhu. Kurang lebih bunyinya begini. Bila seorang muslim berwudhu, ketika membasuh muka, maka keluar dari wajahnya dosa-dosa yang pernah dilakukan matanya, bersama tetesan air yang terakhir.
Ketika membasuh kedua tangannya, maka keluarlah setiap dosa yang pernah dilakukan tangannya bersama tetesan air yang terakhir. Ketika membasuh kakinya, maka keluarlah dosa yang dijalani oleh kakinya bersama tetesan air yang terakhir, sampai ia bersih dari semua dosa. Nah, kalau saya melihat ini sepertinya ada korelasi hadis ini dengan rukun wudhu yang terkait anggota tubuh yang 4 ya, muka, kepala, tangan, dan kaki. Saya melihatnya seperti itu. Mungkin nanti tolong dikoreksi, Ustazah. Kemudian terkait wudhu tadi, sampai tetesan air yang terakhir, makanya ada yang mengamalkan hadis ini dengan tidak mengeringkan air basuhan wudhu gitu. Apakah ini termasuk sunnah? Ini yang pertama terkait wudhu. Kemudian terkait mandi janabah. Tadi seperti diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa dalam mandi janabah itu menutupi tubuh ketika mandi janabah, kan begitu ya Ustazah ya. Ini kan apakah ada ini kan ketika Ibnu Abbas meriwayatkan ini kan di masa Rasul, di mana kondisi saat itu berbeda dengan kondisi saat ini. Kalau sekarang kan orang mandi itu kan kamar mandinya tertutup, tidak ada yang melihat. Ini kira-kira bagaimana penjelasannya Ustazah? Terima kasih. Baik. Untuk yang pertama tadi hadis yang keluar semua sisa dosanya di setiap basuhan yang kita basuh, tadi sempat kita bahas di awal ya Bapak. Itu adalah dalil tentang fadilah wudhu yang pertama, bahwa wudhu itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Karena tetesan-tetesannya itu bisa membawa dosa kita keluar dari anggota tubuh yang kita basahi pada saat berwudhu. Gitu. Nah, soal apakah itu kaitannya dengan rukun wudhu atau tidak, bisa iya, bisa tidak. Karena memang yang disebutkan adalah wajah, tangan, dan kaki. Tapi di situ tidak menyebutkan kepala. Jadi sebetulnya hadis itu hanya Nabi ingin menyampaikan, apapun yang dibasuh pada saat berwudhu, maka air wudhu yang meninggalkannya itu membawa dosa dari apa yang dari anggota tubuh tersebut. Ibaratnya ini kumur-kumur, kita buang airnya, air itu membawa keluar dosa yang diakibatkan oleh mulut kita. Ketika kita misalnya membasuh hidung, keluar airnya, air yang keluar itu membawa dosa yang diakibatkan oleh hidung kita dan lain sebagainya. Jadi korelasinya sebetulnya bukan ke rukunnya, karena di situ tidak disebutkan sebagian kepala ya. Walaupun dalam hadis yang lain ada yang menyebutkan sebagian kepala, namun sebagian hadis yang lain juga mengatakan tentang kumur, istinsyak dan lain sebagainya, yang juga bukan rukun wudhu. Nah, terkait dengan apakah hadis tersebut menjadi dalil kesunahan untuk membiarkan air wudhu itu dibiarkan tanpa dihandukin? Betul, betul sekali. Hadis itu yang dijadikan dasar ulama dalam mazhab Syafi'i untuk membiarkan air wudhu, biar dia netes gitu, enggak dikeringin. Karena dosa itu akan membawa ketika dia sudah menetes dari tubuh, dari wajah kita nih, netes, tes gitu ya. Bukan dianukin, tapi netes, itu kira-kira. Nah, jadi itulah yang menjadi landasan atau dasar atau dalil kesunahan membiarkan air wudhu tidak dihandukin, tapi dibiarkan kering sendiri. Kemudian pertanyaan yang berikutnya tentang mandi dengan menggunakan basahan. Apakah saat ada korelasinya dengan tempat mandi di masa Rasulullah? Rasulullah pun mandinya di dalam tempat yang tertutup, bukan tempat yang terbuka, Bapak. Jadi yang bisa melihat Nabi itu ya hanya istrinya, begitu. Karena itu adalah di dalam ruangan khusus di mana beliau mandi, begitu. Dan Nabi tetap memakai basahan. Nah, tapi memakai basahan pada saat mandi ini memang bukan suatu kewajiban yang kalau mandinya nggak pakai basahan menjadi dosa, gitu, enggak. Kalau ada orang mandi nggak pakai basahan, sama sekali tidak pakai busana, nah itu tetap sah-sah saja dan tidak sampai berdosa juga selama dia berada dalam ruangan yang tidak bisa membuat orang lain bisa melihatnya. Dia pastikan nggak ada yang masuk. Kenapa? Dia kunci pintunya gitu. Jadi silakan saja dia tidak berdosa karena tidak ada potensi terlihat auratnya di mata manusia yang lain. Cuman secara etika dalam mandi memang disunahkan untuk apa? Untuk memakai kain basahan. Gitu.
Sebab apa? Sebab malaikat itu tidak bisa membersamai seorang hamba yang tidak memakai busana sama sekali. Untuk itulah dalam hal yang lain seperti hubungan badan misalnya, hubungan suami istri, itu juga disunahkan memakai penutup, entah itu selimut, entah itu sarung atau apapun, sehingga dia tidak benar-benar tanpa busana sepenuhnya gitu. Supaya apa? Kalau dia tanpa busana sepenuhnya, malaikat nggak bisa mendekati dan tidak bisa menjaga. Khawatir nanti mereka ditemani syaitan dan lain sebagainya. Untuk itulah setidaknya memakai basahan, entah kalau laki-laki pakai celana kolor, kalau ibu-ibu pakai jarit gitu ya, ada lain sebagainya. Tapi sekali lagi ini bukan suatu kewajiban, hanya suatu etika dan anjuran saja. Terima kasih Ustazah ini. Terima kasih Mbak Adi. Baik, terima kasih kembali Pak Adi. Bapak Ibu mohon maaf, ini waktu sudah menunjukkan pukul 10.41. Ada satu pertanyaan lagi, apakah masih mau terjawab? Apa cukup Bu Ustazah? Saya ikut Bu Ati aja. Mungkin Bu Alidar ya, ini yang sudah resen dari tadi. Namun pertanyaan singkat aja ya Bu, silakan. Ya, alhamdulillah, terima kasih Bu Ati. Assalamualaikum Bu Ustazah. Wudu yang sempurna tadi Ustadz sudah terangkan bahwa lengkap itu ya. Tapi bagaimana dengan kita kadang kalau lagi keluar gitu, misalnya ke mall lah gitu, pasti kita menjalankan wudunya cuma yang sunnah gitu. Apakah sama dengan yang lengkap, itu pun bisa menghapus dosa gitu. Yang keduanya mandi janabah. Misalnya kita bermimpi ya Ustaz, ya, bermimpi hubungan seks dengan suami, malah suaminya yang udah meninggal gitu, tapi tidak mengeluarkan air mani gitu, itu apakah masih wajib mandi atau bagaimana? Baik. Itu aja, terima kasih Ustaz. Ya, baik. Di pertemuan hari ini kita membahas wudhu yang sempurna. Kalau kita bisa menyempurnakan saat tidak terburu-buru karena kita di rumah santai, air banyak, nggak ngantri dan lain sebagainya, tentu bisa kita lakukan. Tapi memang di tempat-tempat yang di luar, apa di mall, apa di tempat rest area dan lain sebagainya, jika memang tidak bisa sesempurna itu nggak ada masalah Bu, karena kan di pertemuan bulan yang lalu sudah kita bahas standar minimalnya. Standar minimalnya yang menjadi rukun. Yang penting sudah berniat membasuh wajah pun cukup 1 kali, kalau udah rata udah cukup, ya kan? Tangan 1 kali rata udah cukup sampai siku, kemudian sebagian kepala hanya bisa dengan beberapa helai rambut, kemudian kaki sampai mata kaki 1 kali udah rata cukup, mau 3 kali lebih baik. Tidak terlalu sempurna nggak apa-apa, yang penting sudah sudah sah wudhunya, bisa kita pakai untuk sholat. Apakah itu juga bisa mengangkat dosa-dosa kita? Iya, tentu saja. Tapi kalau misalnya ibu cuma membasuh sekali, misalnya wajahnya nih, ya tetesan-tetesan airnya itu kan membawa dosa dari wajah kita. Nah, cuman kalau kita basuh lagi 2 kali, 3 kali, makin banyak tetesan-tetesan yang bawa dosa. Itu aja sih. Jadi kalau wudhu dengan sempurna, itu yang ideal, paling idealnya. Tapi kalaupun tidak mungkin yang paling ideal, setidaknya wudhu kita sudah sah, sudah minimalis, sudah bisa untuk dipakai untuk. Kemudian yang kedua pertanyaan, apakah mimpi berhubungan badan itu bisa menyebabkan mandi? Tergantung apakah keluar mani atau tidak. Kalau tidak didapati ada cairan yang keluar setelah ibu bangun tidur, lah tadi saya mimpi basah nih kayaknya, basah beneran nggak ya gitu kan. Ibu ambil tisu atau kain, dicek di batinul farj. Batinul farj itu apa ya? Batinul farj itu, mohon maaf ya Bu ya, agak vulgar, mohon maaf sekali. Misalnya ibu jongkok, saat ibu jongkok dicolek bagian vaginanya dengan kain atau tisu, adakah lendir atau tidak? Kalau tidak ada lendir, tidak perlu mandi, berarti tidak keluar air mani. Kalau ada lendir di situ, sebaiknya ibu mandi, karena bisa saja itu adalah air mani. Jadi tidak perlu mandi kalau tidak ada yang keluar gitu Ustazah ya? Betul. Iya. Oke, Bu Alidar. Sama-sama Ibu. Ya. Baik. Terima kasih Bu Alidar. Baik Bapak Ibu, terima kasih Bu Ustazah, terima kasih penjelasannya, Masya Allah luar biasa sekali ilmunya. Dan Bapak Ibu yang ingin mendengarkan kembali ya untuk kajian hari ini,
dan juga kajian yang bulan lalu mengenai kesempurnaan wudhu, insya Allah bisa dilihat kembali kajian Majelis Taklim di YouTube MJBJ TV. Terima kasih Bu Ustadzah sudah berkenan mengisi hari ini, dan Bapak Ibu kita cukupkan dulu untuk kajian hari ini. Sebagai penutup, mari kita sama-sama berdoa agar apa yang kita lakukan hari ini insya Allah mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu pada Bu Ustadzah kiranya berkenan untuk memimpin doa untuk kita semuanya. Baik Ibu, mari kita sama-sama membaca doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan semua doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa bita'atika an ma'siyatik wa bifadlika amman siwak. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada salah kata atau hal yang tidak berkenan di hati ibu bapak sekalian. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.